Terima kasih untuk semuanya sudah hadir di sini. Maaf, baru sekarang saya bisa turun. Kifat Mala telah meninggal dunia pagi jam 5 pagi karena kanker paru-paru yang sudah menyebar. Dia sudah berjuang 2 tahun. 1 bulan terakhir ini memang sudah tidak bisa lagi. Dia sudah menyerah dengan penyakitnya. 5 minggu ke belakangnya dia udah down, dan minggu ini dia masuk ke koma. Lepas itu hari ini jam 5 pagi dia meninggal. Di rumah. Meninggalnya di rumah. Dia sudah berjuang 2 tahun. Jadi kita sudah tahu, tapi 1 bulan terakhir sudah cukup. Dia merasa cukup. Saya sebagai adiknya, saya hanya berdua. Saya hanya 2 saudara. Saya sama Kiki. Permintaan Kiki yang terakhir, dia nggak mau dirawat di rumah sakit lagi, dia mau tinggalnya di rumah sampai akhirnya. Kalau minggu pertama masih sadar, minggu terakhir udah nggak sadar, udah masuk ke koma. Waktu sakit, Ya. kita sekeluarga di rumah. Anak-anak juga. Kita selalu ada buat dia. Oktober masih menjalani kemo, tapi kansernya sudah menyebar. Kiki kemonya 25 kali, tapi dari paru-paru nyebar ke otaknya. Dari otaknya nggak ada obat yang lain lagi. Mungkin sudah terdengar kabarnya sakit, ya itulah sakit, kita nggak ada yang tahu, takdir semua nggak ada yang tahu, dan emang mendadak aja meninggalnya. Jadi kami sekeluarga mohon maaf apabila ada kakak saya punya kesalahannya disengaja maupun disengaja, dan tolong mohon didoakan agar kakak saya, keluarga kami mungkin tenang di sana dan bahagia di sana dan sudah tidak sakit lagi, tidak menyusahkan alhamdulillahnya, dan tidak merepotkan banyak orang, tidak merepotkan keluarga. Dia pergi begitu saja seperti itu. Ya, yang pasti aku kaget banget ya, ikut berduka sedalam-dalamnya atas kepergian my sister in Christ, almarhumah Kiki Fatmala. Betulnya agak kaget sih, karena aku tuh beberapa kali kontekan sama beliau, aku tuh amazed gitu. Termasuk aku ada sempat berkesempatan 2 kali podcast. Yang pertama waktu pada saat COVID, beliau belum divonis sakit kanker. Yang kedua pada saat dengar beliau divonis kanker, kalau lung cancer kalau nggak salah. Jadi ceritanya gini, aku tuh setiap tahun aku selalu general check up setiap tahun. 2019 aku terakhir general check up, 2020 itu COVID, lagi baru pertamanya COVID kan. Jadi 2020 aku nggak sempet general check up karena lagi COVID, orang takut mau ke rumah sakit. 2020, 2021 akhir tahun bulan November, kira-kira bulan November, aku bilang sama suami aku, tahun lalu kita miss 1 tahun nggak general check up. Aku mau general check up di tahun 2021, 1 tahun setelah itu. Terus akhirnya suami aku bilang, gimana kalau general check up-nya taruhin cari cancer mark. Karena temennya dia ada 2 orang kena cancer. Jadi cek aja, sebenarnya nggak kepikir kalau aku juga ada cancer, nggak. Cuma asal coba aja taruh cancer mark. Jadi akhirnya kita general check up. Singkat cerita pas general check up hasilnya di paru-paru kurang bagus, ada kayak tumor. Kaget juga gitu ya. Dari hasil general check up ketahuan, akhirnya dari hasil itu kita
CT scan ternyata itu ada seperti tumor. Dari CT scan kita harus tahu nih kansernya stadium berapa habis CT scan. Oh ternyata kita harus PET scan. Ketahuan ternyata aku kanker stadium 4. Waktu aku tahu kanker stadium 4, shock, kaget aku sama suami aku tuh yang benar-benar apa ya ya gimana sih, ini kan penyakit yang sangat mematikan ya, penyakit yang enggak apa yang berbahaya sekali. Tapi akhirnya ya kita tahu stadium 4, udah nangis, udah 2 hari tuh mata udah dua-duanya udah bengkak, udah berpikirnya sampai yang aku udah mikirin, misalkan suami aku udah nanyain aku mau dikubur di mana. Nomor 1 pertama aku tahu aku dapat kabar aku kanker stadium 4 itu manusiawi, pasti semua orang itu hal yang sangat menakutkan. Pikirannya coba gini, wah mati. Ada juga yang bilang, oh nih umurnya cuma sampai 6 bulan lagi, ya kan? Itu ada orang yang bilang seperti itu ke aku juga. Itu bikin aku sama suami aku juga ya udah nangis, sudah matanya udah bengkak, udah nggak nafsu makan 2 hari, udah nggak tidur. Kita udah nggak tidur, udah nangis ke kamar mandi. Suami aku lama amat di kamar mandi nggak tidur lagi, udah nangis ya. Normal lah ya, namanya kita manusia. Aku taunya divonis kanker stadium 4 tanpa ada tanda-tanda gitu loh. Aku tuh nggak ada tanda-tanda, jadi sama sekali aku nggak ada tanda-tanda. Jadi aku tuh masih olahraga tiap hari. Aku tuh ikut yoga sama spinning. Aku masih olahraga ikut body pump sama spinning. Itu aku nggak ada tanda-tanda. Sementara kata dokter gini, kalau ada tanda-tanda orang kanker stadium 4 itu biasanya batuk darah katanya. Terus badannya tuh lemes. Banyaklah tanda-tandanya gitu. Itu aku nggak ngalamin tanda-tanda seperti itu. Makanya pas aku pun tahu bukan karena aku ada tanda-tanda. Biasanya kan orang kalau sakit ada tanda baru ke dokter. Kalau aku kan mau general check up yang tiap tahun rutin aku lakukan gitu loh. Manusia mati itu pasti, meninggal itu pasti ya. Jadi apalagi kayak suami aku tuh selalu berpikir yang realnya gitu loh. Kamu harus siapin gitu loh. Kamu ya sakit seperti ini ya kamu harus pikirin kuburannya nanti mau di mana. Ya itu aku yang aku denger gitu juga. Ya memang namanya orang hidup pasti kita nunggu apa sih, ya kan pasti meninggal gitu. Tapi ditanya begitu buat aku sedih juga gitu. Terus juga ngomongin gimana kamu harus bikin kayak warisan segala macam supaya apa, mau ditinggalin sama siapa kalau ini. Jadi itu pun udah dipikirin gitu. Memang itu seharusnya memang udah harus dipikirin gitu. Walaupun aku lagi nggak sakit pun itu harus dipikirin gitu ya. Tapi pas aku stadium 4 itu baru diomongin. Aku cuma nangis 2 hari sama suami aku. Setelah itu kita komitmen stop. Kita jangan nangis terus. Ini keadaannya, ini ini pencobaan. Dan pencobaan ini Tuhan udah izinkan. Pencobaan, setiap manusia pasti ada pencobaan. Ya, jadi kita harus mikir apa ke depannya. Kita berobatnya seperti apa? Harus lebih positive thinking. Kita harus berobat. Yang penting buat aku, setelah 2 hari aku nangis, habis itu aku cuma pasrah. Aku hanya hidup. Aku hanya berdoa. Aku hanya ibadah, aku hanya berserah sama Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Dan karena aku yakin suami aku akan cari obat bagus, dokter bagus, tapi itu nggak cukup. Buat aku nomor 1, ada campur tangan Tuhan dalam hidup aku untuk menolong aku bisa sembuh. Tapi kita harus pikir apa ke depannya. Kita harus, ini kayak kanker itu kayak maraton, jadi harus cepet, nggak boleh ditunda gitu. Jadi kita harus cari dokter. Suami aku cariin dokter. Ada beberapa rumah sakit di Jakarta, pilihannya di Singapura, di Malaysia, ada di Jerman, ada di Taiwan. Ada beberapa 5 alternatif untuk berobat kanker. Akhirnya kita memilih berobat kanker di Singapura, tidak di Indonesia. Kenapa di Singapura? Karena kanker aku udah besar, hampir menutupi saluran pernafasan. Akhirnya kita pergi ke Singapura. Terus udah gitu di Singapura untuk kanker aku dikecilin dulu,
yang tumornya yang 7 cm itu dikecilin. Habis itu baru itu udah selesai 5 kali, baru kemo. Jadi kemo pertama kali kemo itu kemonya di Singapura gitu. Tapi kan aku nggak mau terlalu lama tinggal di Singapura sampai 5 atau 6 bulan untuk berobat, karena Singapura wow. Wow. Mahal lah gitu ya di sana ya. Terus akhirnya aku pikir ya udahlah, kita kemo selanjutnya di Jakarta dengan membawa obat yang dari dokter di Singapura, karena pertama kali kita di Singapura ya harus obat itu juga yang kita bawa. Kita bawa obat dari Singapura untuk berobat di Indonesia. Waktu kita pulang ke Indonesia, ternyata obatnya mau di rumah sakit kan nggak bisa pakai obat luar, harus pakai obat rumah sakit. Jadi selama aku menjalani kemoterapi yang kedua, ketiga dan keempat, kelima itu kemonya di rumah. Jadi ada dokter dan suster yang datang untuk melakukan kemo gitu. Jadi setelah kemo sampai kemo ke-6 ya kalau nggak salah ya, kemo ke-6 kita harus balik lagi, dan kebetulan kita balik lagi juga udah nggak ada karantin. Pas kemarin minggu lalu aku pergi ke Singapura udah nggak ada karantin, soalnya yang pertama aku ke Singapura di karantin 10 hari kan di hotel, udah lagi sakit cancer pakai di karantin lagi, tambah stres gitu. Akhirnya kemarin aku ke Singapura untuk setelah 6 kali kemo, cek sama dokter di Singapura, aku PET scan lagi, melakukan PET scan dan MRI untuk otak. Biasanya kan kalau kanker paru-paru yang paling bisa cepet kenanya mendekati paru-paru bisa di otak gitu ya. Jadi dicek semua, aku bersyukur ternyata hasilnya sangat baik, nggak ada lari ke otaknya, ke kepala. Terus kanker aku juga udah mengecil, sudah kalau bahasa kedokterannya sudah tidur dan udah nggak ganas lagi. Kalau dilihat warnanya tuh dari orange yang besar sampai akhirnya hijau atau biru kecil sekali, udah nggak kelihatan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.